seger ini ya Bu ya. Ini enak banget ini tehnya. Ini bukan teh sembarangan loh Mbak Indah. Ini teh kelor namanya. Teh kelor dari daun kelor. Iya. Nah ini teh yang dibudidaya di Tangsel. Ini tanaman rakyat di kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Karena ini tanaman yang rekomendasinya dari WHO. Jadi kelor ini sebetulnya tanaman yang direkomendit oleh Lembaga Kesehatan Dunia WHO. Nah, bahkan hasil penelitian beberapa universitas di Indonesia, ya, ini kelor punya khasiat yang bisa meningkatkan imun tubuh. Selain juga punya komposisi manfaat yang bisa meningkatkan pertumbuhan ya, mendorong pertumbuhan kesehatan manusia, sehingga di dalamnya tuh kalau tidak salah ada zat besinya ya, sehingga itu bisa mencegah stunting ya. Nah itu tadi mencegah stunting. Jadi manfaatnya besar ini kelor ini Mbak Indah ya. Apalagi nih Bu? Nah program Aziza lainnya adalah mengelola sampah. Kan kita kadang-kadang merasa bahwa sampah itu urusan negara, itu mestinya diurusi. Padahal sampah itu sebetulnya persoalan kita, ya. Kita sendiri yang menerima impact-nya seperti itu ya Bu ya. Itu tanggung jawab kita secara pribadi, bukan hanya pemerintah. Sehingga tentu kami mendorong masyarakat, mengedukasi agar mengelola sampah itu mulai dari rumah tangga. Kami buat programnya namanya Jelita. Oh, Jelita, apa tuh Bu? Ya, jemput limbah rumah tangga. Biar terbiasa di telinga ibu-ibu juga ya. Iya, betul. Karena ini kan lekat dengan ibu-ibu ya. Betul. Ibu-ibu tuh yang biasanya banyak memproduksi sampah tuh ibu-ibu mulai dari rumah. Ayo loh. Dari dapur. Iya. Nah, dari kesehatan yang akan di-highlight, juga penanganan sampah, juga soal UMKM ya. Karena memang gitu ya, mendukung apalagi saat ini ya Bu ya, kondisi perekonomian juga sedang dalam kondisi yang semua terdampak. Ya, betul. Nah, apa yang menjadi inspirasi dari Ibu Azizah dalam mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin di Tangerang Selatan? Yang memotivasi tentu keinginan untuk bisa mengabdi lebih dekat dengan masyarakat. Karena sebetulnya kan saya sudah mengabdi 20 tahun kepada negara. Hidup demi negara ya Bu ya. Itu mengabdi kepada negara. Sudah hampir 20 tahun ya. Lalu saya ingin mengabdi lebih dekat saja kepada masyarakat. Tentu seiring perjalanan kehidupan dan pandangan saya tentang mengabdi itu berubah ya. Kalau dulu ya mengabdi ya cukup kepada negara, ternyata tidak cukup ya. Begitu saya mengalami cukup banyak perjalanan tugas-tugas negara itu saya lakukan di tengah-tengah masyarakat, ternyata yang paling dibutuhkan masyarakat adalah mengabdi yang orientasinya untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Iya. Ya, jadi ada bonding yang dirasa seperti betul. itu. Dampaknya langsung terasa gitu. Kalau kita tingkat pusat kan lebih banyak regulasi, ya, lebih banyak ke arah fasilitator. Tapi kalau sudah ke masyarakat, tentu dampaknya lebih bisa dirasa. Akan jauh lebih besar manfaatnya lagi yang bisa kita lakukan seperti itu Bu Azizah ya. Nah Bu Azizah, menurut Ibu apa sih definisi pemimpin ini bagi Bu Azizah nih? Sosok pemimpin itu seperti apa? Kalau pemimpin itu, ini menurut abah saya ini. Karena abah saya ini ulama ya. Kata abah saya pemimpin itu adalah tasarruful imam ar-ra'iyan manutun bil maslahah. Begitu. Ya, jadi pemimpin itu ya yang mau melayani ya. Yang mau mengayomi, yang mau melindungi dan turut serta betul, dan manutun bil maslahah ya, bisa memberikan kemaslahatan secara umum tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi ya. Betul. Kepada siapapun yang ada di yang menjadi tanggung jawab dari seorang pemimpin. Jadi nggak boleh pilih-pilih, harus nggak boleh pandang bulu, nggak gitu boleh, ya. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk itu juga yang mewarnai pengabdian saya. Apalagi kan saya punya perjalanan hidup, punya putra dan putri yang disabilitas. Saya merasakan bahwa pemimpin itu harus mampu mengayomi ya,
baik yang mayoritas, yang minoritas maupun yang marginal, termasuk putra dan putri saya atau mungkin anak-anak lain yang juga berada pada situasi yang tadi ada kebutuhan-kebutuhan khusus atau disabilitas. Itu juga menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, saya tanpa ekspektasi kalau saya pribadi, tetapi untuk kepentingan umat tentu saya punya mimpi ya. Agar bisa memberikan manfaat yang besar, tentu saya ingin kota Tangerang Selatan di mana saya tinggal ya. Ini kebetulan berada di Tangerang Selatan ya, di Bintaro, di Pondok Aren. Area kawasan. Ya betul, saya ingin di Tangerang Selatan ini pembangunannya itu memberikan ya pemerataan ya, proses pembangunan itu memberikan pemerataan bagi masyarakat ya, bahwa ada pemerataan kemajuan yang bisa dirasa oleh masyarakat sampai ke kampung-kampung ya. Nah, sehingga itu tumbuh kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, kesenjangan kesehatan juga ya. Nah, ya, itu terasa sekali. Tentu ini, mimpi saya Tangsel ini harus memberi harapan baru bagi masyarakat nah, agar itu pemerataan kemajuan itu bisa dirasa oleh masyarakat kita di kampung, yang ada di kampung sawah, kampung mangga gitu ya, itu ikut merasakan. Sehingga tentu kalau itu kampungnya dibangun, kotanya ditata, kan tumbuh kesejahteraan, kesadaran masyarakat. Betul. Juga. Jadi saya ingin seperti itu, sehingga di dalam proses pembangunannya Tangsel ini juga melibatkan partisipasi publik dan tata kelola pemerintahannya itu orientasi untuk kepentingan masyarakat, namanya public focus. Nah, gitu public focus. Iya betul. Jadi harus jangka panjang seperti itu ya Bu ya. Ya, Tangsel ini punya potensi besar Mbak. Jadi bukan hanya maju mimpi kita, tapi juga berkelas dunia. Wow, ini adalah harapan, impian seorang Ibu Azizah nih. Iya, ini vivid dream ya. Wah, pemirsa luar biasa. Nah, Bu, terakhir apa nih pesan Bu ataupun saran buat pemirsa di rumah, perempuan kita, khususnya perempuan nih, bagaimana mereka bisa mengeksplor diri mereka nih untuk terus maju dan produktif? Seperti apa nih Bu? Boleh disampaikan nih buat pemirsa di rumah. Saya melihat perempuan itu adalah sosok yang membumi. Kalau saya sebut Sayyidati itu ya, itu kata perempuan itu Sayyidati, artinya membumi. Perempuan itu punya potensi atau kemampuan untuk beradaptasi yang sangat kuat. Karena membumi tadi sangat memahami tidak hanya dirinya tapi juga sekelilingnya. Jadi saya berharap perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini harus betul-betul menjadi Sayyidati ya, perempuan yang mengenali diri dan juga sekelilingnya ya, sehingga mampu beradaptasi ya dengan tantangan-tantangan ke depan. Dan tentu karena perempuan ini punya ya kemampuan beradaptasi yang baik, tentu harus juga ikut mengambil peran tidak hanya domestik tapi juga ranah-ranah publik. Wah, ya. Luar biasa. Ranah-ranah publik betul, dan harus tentu tanpa meninggalkan ya peran utama sebagai ibu bangsa. Wah, ya, sebagai ibu bangsa yang melahirkan generasi-generasi yang unggul dan berakhlak. Amin. Kita aminkan untuk seluruh generasi di seluruh Indonesia ya Bu Azizah ya. Baik Ibu Azizah, terima kasih sekali ini waktunya diajak ngobrol, diajak ke rumah gitu ya Bu ya. Dan minum kelor. Dan minum kelor, ini yang paling penting nih. Nanti abis ini saya mau tanya nih resep kelornya seperti apa nih. Nanti saya beritahu. Dan saya juga berharap semoga slogan Permata Tangsel bisa berjalan dengan maksimal dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat di sini ya Ibu ya. Ya, mudah-mudahan Tangsel bisa jadi betul-betul permata. Tidak hanya bagi Banten, tapi bagi Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih Ibu waktunya. Sama-sama. Baiklah, pemirsa perempuan kita di penghujung acara ada quote yang menyemangati kita nih.
ketika kau tidak bisa berlari, maka kau berjalanlah. Nah, tetapi ketika kau tidak sanggup berjalan, maka merangkaklah. Nah, apapun itu, intinya wanita harus tetap produktif, harus tetap bergerak. Saya Indah Warsetio dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, dan terus saksikan tayangan Perempuan Kita setiap hari Rabu jam 5 sore hanya di Nusantara TV. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Indah. NTV, sahabat kita.